teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Manda Cimut. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Yang tentunya sehat selalu ya, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, di sini saya akan bercerita melanjutkan tentang video saya di keluh kesah TKW Hongkong. Yang kemarin saya bercerita tentang pengalaman saya pertama kali kerja di Hongkong ya. Pertama itu saya kerja di Hongkong tuh yang dulu udah saya ceritain di keluh kesah TKW Hongkong part 1. Yang bagi kalian yang belum nonton video saya, boleh nonton di channel Manda Cimut ya. Dan saya ingatkan pada teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mungkin juga bisa untuk motivasi buat kalian ya, kerja ke luar negeri, kerja di Hongkong. Oke teman-teman, dan setelah itu, setelah majikan cimeng dan langsung ngambil saya, terus tuh saya harus pergi ke Makau dulu untuk nunggu visa ya, pergi ke Makau nunggu visa. Tapi sebelum saya pergi ke Makau, saya di training majikan dulu selama 1 minggu. Dan hari itu juga besoknya langsung saya diambil majikan, langsung pergi ke rumah majikan di training selama 1 minggu, yaitu untuk jaga anak, bersih-bersih rumah, beserta masak. Dan setelah 1 minggu itu, majikan laki-laki, majikan perempuan itu cocok dengan saya. Setelah itu 1 minggu saya di rumahnya kerja, saya dikasih gaji selama 1 minggu. Terus setelah itu saya pergi ke agent lagi. Setelah pergi ke agent, saya dikasih tiket kapal untuk pergi ke Makau. Karena di sini itu aturannya, kerja di Hongkong itu kalau ganti majikan itu harus nunggu visa, itu harus keluar dari Hongkong dulu ya. Dan aku nunggu visanya itu di Makau. Di Makau di sana itu ada tempatnya sendiri, ada yang nampung. Dan saya di Makau itu nunggu visa hampir 2 bulanan, hampir kurang lebih 2 bulan lah saya di Makau. Kemudian selama di Makau di sana itu, di sana ada banyak sih teman-teman. Terus 2 bulan itu saya visanya sudah turun, saya kembali ke Hongkong. Terus medical lagi, soalnya mau ganti majikan ya. Dari Makau terus sampai Hongkong saya medical lagi. Setelah fit, saya langsung balik ke rumah majikan. Balik ke rumah majikan itu cuma ditelepon ditanyain, kamu bisa pergi ke rumah saya sendiri karena saya nggak bisa jemput. Itu disitulah kalau di Hongkong itu harus mandiri teman-teman. Pergi medical, pergi ke rumah majikan sendiri, itu semua harus mandiri. Sampai ngurusin visa itu harus sendiri, nggak dianterin majikan. Itulah di Hongkong. Terus saya pergi ke rumah majikan sendiri ya, tanpa dijemput, tanpa apa. Saya langsung pergi, bawa baju, bawa barang-barang saya ke rumah majikan. Dan setelah saya sampai di rumah majikan, saya taruh barang-barang saya. Anak-anak saya itu di rumah semua, majikan juga di rumah. Karena di kantor itu pas kalau jam 12 ya pulang makan di tempatnya nenek. Terus saya sampai situ ditanyain, kamu udah makan belum? Kamu tadi itu kok masih ingat jalannya gitu? Saya jawab, iya saya masih ingat tempatnya di mana. Dan saya pertama kali kesini saya ingat-ingat, oh dari MTR itu keluar exit ini, lalu jalan ke sini gitu. Katanya majikan saya, wah kamu pintar ya gitu.
Saya kan tambah seneng ya kalau digitu ya. Terus ternyata majikan saya habis makan siang itu balik ke kantor lagi, dan saya di rumah bersama anak-anaknya 2. Terus kalau sore mandiin karena masih kecil-kecil ya dulu. Umur berapa sih? Umur 5 tahun sama 7 tahun, selisih 2 tahun. Terus mandiin, terus habis mandiin itu nyiapin sayur buat ntar masak nanti malam. Tapi di majikan itu saya jarang masak karena majikan sendiri yang masak. Saya cuma nyiapin sayur, terus nyiapin apa yang harus diambil di kulkas nanti dimasak gitu aja. Cuma harus fokus ke jaga anak-anak, nganterin sekolah, terus jemput sekolah gitu. Terus hampir 1 tahun saya di situ, kerja di situ. Ya pokoknya intinya majikan saya tuh alhamdulillah baik banget sama saya. Nggak bedain ini pembantu, ini apa, nggak beda-bedain. Semua itu sama, nggak ada pembantu, nggak ada apa. Intinya tuh sama. Saya juga alhamdulillah sama ya, bersyukurlah pada Allah. Dulu saya pertama kali di sini itu saya susah, terus sengsara gitu ya. Alhamdulillah di majikan yang kedua ini saya bersyukur banget bisa majikan saya bisa baik banget sama saya, terus bisa menganggap saya kayak keluarga sendiri gitu. Terus makan apa-apa, makan apa gitu ya juga dikasih, makan bersama di meja itu, makan malam juga bersama gitu, pergi jalan-jalan bersama. Pokoknya nggak ada yang beda sama majikan sama pembantu, itu sama gitulah. Terus saya hampir di situ 1 tahun ya, saya happy banget, happy banget. Terus anak saya naik kelas. Yang dulunya anak saya itu masih K3 ya, kalau di Indonesia juga TKB. Terus naik ke kelas 1. Ke kelas 1 itu anak saya, kalau di sini kan kalau siang tuh makan siang di sekolahan, tapi anak saya dua-duanya itu nggak mau makan di sekolahan karena katanya makan di sekolahan nggak enak ya, masaknya kurang matang, kurang apalah gitu. Terus saya kalau siang itu yang dulunya itu masak buat saya makan sendiri, tapi sekarang katanya anak-anak saya itu tidak mau makan di sekolah, jadinya saya masak buat antar ke sekolahan ya. Saya masak nasi sama lauk pauk, nanti terus antar ke sekolahan. Anaknya saya yang satu itu dekat rumah saya, antarnya sekolahnya itu. Yang satu harus naik siupa lagi atau bis mini lah, bis kecil itu harus naik bis lagi menuju ke sekolahannya. Jadinya anak saya 2 itu sekolahnya tidak sama, terus harus ngantar jemput itu harus beda-beda. Kalau jemput itu ya jemput yang kecil, kemudian naik bis, bawa yang kecil langsung jemput yang besar gitu, setiap hari kayak gitu ya. Begitulah itu tugas saya sehari-hari, tapi saya sangat happy meskipun badan kayak capek gimana ya, soalnya 1 hari itu kalau antar sekolah terus ngantar makanan itu harus 2 kali langsung jemput gitu. 1 hari itu bisa berjalan itu 6 kali ya. Tapi saya sangat happy banget karena majikan saya itu baik, jadinya saya kerja itu senang, meskipun capek itu senang kalau majikan baik. Nah terus saya kerja di situ hampir 2 tahun itu kurang 3 bulan ya. Terus
majikan saya apa nanya saya, kamu masih mau kerja di sini atau tidak? Terus saya bilang saya masih mau kerja di sini gitu, tapi saya bilang tahu mau cuti dulu atau pulang dulu. Terus majikan saya ngizinin saya pulang dulu. Kemudian setelah itu saya cek paspor saya. Paspor saya ternyata habisnya bulan 9 tahun 2018 waktu itu. Terus saya harus pulang itu bulan 6. Jadinya saya itu harus perpanjang paspor dulu sebelumnya. Tapi kalau perpanjang paspor itu ya, buat paspor laki itu katanya 6 bulan sebelumnya ya. Terus saya nggak ada waktu, 1 bulan itu mepet buat saya pulang. Terus saya belum buat paspor lagi katanya. Terus saya pergi, saya lapor sama agen saya. Terus saya ke konsulat ya. Terus katanya kalau buat paspor itu membutuhkan data asli. Tapi selama saya kerja di Hongkong sini, data saya itu paspor saya mau saya perpanjang di sini itu tidak bisa, harus pulang ke Indo dulu, diperpanjang di Indo katanya. Terus saya tidak jadi perpanjang paspor saya di Indo, di sini. Terus saya bilang majikan saya kalau paspor saya itu bermasalah, saya tidak bisa perpanjang paspor saya di sini, harus pulang ke Indo dulu, membutuhkan waktu yang lama untuk buat paspor lagi. Terus majikan saya kaget. Terus waduh, terus gimana ini, kan waktunya udah mepet gitu. Kalau saya ambil CC lagi nanti gimana? Terus saya bilang ya udah, Tete ambil CC baru saja, ntar saya tunggu sampai CC-nya sampai sini gitu. Terus jadinya saya nggak jadi nambah ya, nggak jadi renew kontrak. Terus majikan saya pergi ke agent untuk ngambil CC baru, pembantu baru. Setelah dari agent terus pulang ke rumah, majikan saya ngomong sama saya katanya sudah dapat CC baru, tapi saya disuruh tunggu sampai CC-nya sampai sini, saya baru boleh pulang. Kemudian waktu itu saya harus nambah visa selama 1 bulan, perpanjang visa 1 bulan untuk nunggunya CC sampai sini. Saya pergi nambah visa 1 bulan, langsung setelah 1 bulan itu hampir 1 bulan CC-nya sampai sini. Dan waktu itu saya masih ngajari JJ-nya ya, JJ-nya cara nganter sekolah itu di sini. Terus jam segini itu harus nganter makanan ke sekolahan. Terus jam segini itu harus jemput. Terus bersih-bersih rumah, ngasih tahu CC bagaimana cara kerjanya di rumah situ. Majikan saya itu nggak mau tahu, katanya kamu aja yang ngajarin CC-nya yang baru bagaimana caranya kamu sajalah. Terus dia pasrahkan semua ke saya ya, dia tanpa ngajarin apa-apa. Kalau ya sudah itu ajarin CC-nya yang baru, kamu aja yang ngajarin, katanya, saya pasrahkan ke kamu gitu. Tapi jadinya ya CC-nya ya, saya kalau ada apa-apa itu saya kasih tahu ke CC-nya, karena ya maklum lah, karena pertama kali kan saya juga dulu di situ juga saya belum bisa bahasa ya. Tapi majikan saya sangat sabar, nanti masih lah gitu. Nanti lama-lama juga bisa belajar. Terus saya kasih tahu CC-nya gimana kerjanya. Terus sudah tiketnya itu udah nyampe ya, tanggal berapa itu dulu saya lupa. Terus waktunya saya pulang, terus saya tinggal anak-anak, yang kecil itu nangis katanya, nggak mau ditinggal katanya mau Mima di sini aja gitu, nganterin saya sampai stasiun bus di situ ya. Saya dari majikan dulu
di bawah rumah itu ada stasiun bus, nyampe bandara itu saya naik bus. Terus saya mau naik bus itu dia masih nungguin terus, katanya nggak mau ditinggal sama saya. Itulah kalau anak Hongkong udah terbiasa dengan kita ya. Kalau kita mau tinggal itu kayak udah kayak keluarga sendiri, udah kayak kakaknya sendiri, itu nggak mau ditinggal sampai nangis. Terus saya dari dulu saya di Kwai Fong, saya ke bandara naik bis, langsung nyampe bandara saya check out, majikan saya telepon, kamu udah sampai bandara atau belum gitu. Dia sangat mengkhawatirkan saya ya, karena saya itu tidak diantar ke bandara, itu juga tidak diantar, saya pergi sendiri. Terus saya bilang saya sudah sampai, saya udah check out, nanti jam segini saya terbang, ntar kalau udah sampai Jakarta saya kabarin lagi gitu. Dah jam berapa dulu ya, jam dari sini itu saya lupa juga. Sampai bandara Jakarta masih ada wifi ya, numpang wifi di bandara. Saya telepon majikan kalau saya itu udah nyampe bandara. Kemudian saya dulu itu beli oleh-oleh, lucu banget, beli oleh-oleh coklat itu ya 5, saya taruh di kulkas dulu, karena dulu kan pas musim udah panas-panas ya, kalau nggak ditaruh kulkas kan meleleh gitu coklatnya. Saya taruh kulkas dulu, pas saya pulang itu lupa nggak dibawa, masih di kulkas. Terus saya telepon itu tadi anak-anak saya, Emi beli coklat itu masih di kulkas, lupa nggak dibawa, cuma makan aja, kamu kan suka coklat gitu. Wah, katanya, wah makasih, kayak dikasih coklat gitu, nanti kalau udah sampai rumah kabarin ya gitu, sambil nangis gitu ya. Iya, nanti kalau udah sampai rumah saya kabarin gitu. Udah, terus jam berapa saya juga lupa, itu saya sampai bandara Semarang, langsung pulang sampai rumah itu di Indo kan belum punya kartu ya, 2 harian tuh baru saya beli kartu, langsung saya kabarin ke majikan. Terus saya bilang kalau saya udah sampai rumah, itu dia udah senang banget, ya udah makasih ya karena udah jaga anak saya baik-baik, katanya, kamu baik-baik di rumah, selalu happy, nanti kalau kamu mau kesini lagi kamu bisa calling visa, ntar tak cariin majikan gitu, katanya. Ya udah, sampai di sini dulu ya teman-teman cerita saya, itulah pengalaman saya. Yang bagi kalian yang pertama kali kerja di Hong Kong itu mendapat majikan yang nggak baik, yang nggak baik, yang maafan lah, jangan putus asa, karena di Hong Kong itu emang begitu keras. Jadinya selalu berdoa dan selalu sabar. Kalau majikan maafan, ya dibetah-betahin aja, disabar-sabarin aja. Kalau memang sudah keterlaluan, nggak sabar, boleh ganti majikan. Kalau yang pertama majikan sangat maafan, ya berdoa aja, semoga yang kedua mendapatkan yang lebih baik gitu ya teman-teman. Seperti saya, alhamdulillah. Ya udah, sampai di sini dulu ya teman-teman, cerita dari saya. Kalau kalian punya pengalaman pertama kali kerja di Hong Kong, sampai finish, sampai nambah ke berapa tahun renew kontrak, boleh tulis komentar di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.